Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak barang-barang aja boleh sosial, politik, kemudian ada modal agama, ada budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ini menyampaikan pemerintahan dari aset yang kita miliki, sekolah, kepala sekolah, dan tujuan sekolah, tambahan yang lain, sekolah guru dan murid. Pendidikan kita 1 bulan sekolah lagi, kalau mungkin ada lagi masuk di bidang apa itu aset modal manusia. Oh yang gini Orang tua dan pengawas sekolah. Gini pas. Itu alat tambahan yang lain. Yang terdekat Bu. Kalau yang ada dinas pendidikan di atas. Itu aset modal manusia setuju lah. Kemudian untuk modal manusia yang modal sosial ya. Sosial itu ada SAG kita. Ada kalau di sini ada yang BNP. Kemudian kalau kita ada lagi ada PGRI. Bulan dari ada 2 yang kena yang kontrak. Ada 3 kali kita Ibu Aisyah dan Ibu Fitri. Kemudian ada komite sekolah, ambil 1.000 poin dulu ya. Sekolah dan ada di Komunitas Intoleransi Beragama. Mungkin setuju bulan dengan itu. Dan yang memiliki atau tambahan. Iya. Kemudian modal politik ini berupa kebijakan, kewenangan dari seorang pemimpin, mungkin dari peraturan daerah yang membuat kebijakan kata keputusannya itu ditaati oleh setiap bawahannya. Modal politik. Kalau modal politik ini kita ada yang terdekat dari sekolah kita, daripada kesehatan dari puskesmas yang politik. Mungkin ada keamanan, polisi atau polsek yang dekat. Kemudian ada dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Iya. Kalau di kecamatan kita Korwil. Yang ini ya Korwil yang itu ada wilayah. Terus modal politik kita yang memiliki. Kemudian kalau modal agama ini belum identifikasi. Kalau kita kan ini ada majelis keagamaan, majelis taklim. Kita kan ada majelis taklim yang lebih banyak untuk majelis taklim di dalam majelis taklim kan. Kemudian ada tokoh agama yang jadi panutan, pondok pesantren juga ada. Kemudian perayaan hari besar agama. Bertambah setuju aja. Kemudian kalau modal fisik kita ini ada sumber air kita dari sungai Bu ya. Sungai untuk yang PDAM belum masuk. Kemudian ada toilet dan guru ya. Cuma kondisinya kita maksimalkan Bu. Kondisi untuk murid mungkin tidak seimbang, nggak sebanding. Kalau yang bicara tentang apa nama istilahnya perbandingan apa Bu? Perbandingan antara diisi dengan jumlah siswa kurang. Kemudian aset kalau melihat juga ini lapangan kita cukup luas ini. Ya, cukup luas banyak kegiatan kita. Aset kita juga. Kemudian ruang kelas untuk menampung semua anak aset. Kemudian sarana pendukung kita miliki ada taman, ada UKS, media belajar. Channel mau tambah lagi ini taman. Sudah tambahan. Masih banyak nggak yang saya sampaikan? Ini sebentar ya dulu. Mungkin nanti kita bisa diskusikan untuk tahap selanjutnya ini untuk dengan
kalian. Nanti kita komunikasikan dengan guru tahap selanjutnya. Terima kasih Pak Ratna sebagai calon guru gerak. Angkat jempol 4 saya sebagai kepala sekolahnya, angkat jempol. Dan insya Allah semua yang sampai paparkan nanti itu bisa ditindaklanjuti oleh semua dewan guru, diikuti dengan komite. Nanti insya Allah komite mulai tahap per 12 bulan ini. Per tanggal 12 bulan Februari tadi sudah gerak mereka gerakan yang sebagai komite. Alhamdulillah ini ada datang itu yang berkenaan dengan lingkungan. Nanti kalau yang berkenaan dengan SDM insya Allah ya ditunjang dari pendidikan sudah semuanya mampu S1 semuanya, yang SDM yang spesial untuk tadi yang kita miliki. Lalu yang berkenaan dengan bilik atau ruangan fisik, insya Allah aset yang berupa fisik insya Allah nanti sampai doakan sebagai ibu pendamping calon guru penggerak ya. Paling tidak tahun 2024 ada paling tidak rehab lah, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Soalnya insya Allah nih kemarin tuh tapi belum kerja sih, kerja tuh sampai doakan kalau yang berupa bilik. Lalu yang berupa keagamaan selain yang disampaikan oleh calon guru penggerak tadi, insya Allah yang intern di dalam sekolah pun saya harus punya selangkah lebih maju dengan SD yang lain. Dengan adanya calon guru penggerak nanti ada kegiatan Jumat Takwa yang selama ini sudah ada sih, nanti akan dimajukan lagi dan nanti diikuti dengan keikutsertaan komite. Pokoknya insya Allah semua yang dipaparkan oleh calon guru penggerak tadi insya Allah dilanjutkan, ditindaklanjuti. Ada lagi sungai ya. Kan kita masih hijau. Ada kegunaan yang ada di kita. Kolam ikan ini ikannya ini apa ya? Mungkin nanti bisa disampaikan komite. Iya. Tapi nanti di kolam itu nanti kita sih masuk di bangunan baru. Nah sebelum ada bangunan baru itu bangunan baru. Untuk modal finansial kita ada sekolah, kita kantin sekolah dan sekolah. Pertemuan mungkin sudah kita ada kelas 6 bulan. Kelas 6. Nah itu kegiatan aset yang perlu disampaikan bisa bermanfaat, bisa kita maksimalkan. Terima kasih Bu waktunya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini bersama kepala sekolah, komite, tokoh masyarakat, wali murid, dan pembimbing dari guru penggerak. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat perwakilan dari komite sekolah, yang terhormat tokoh masyarakat, yang terhormat Ibu Wali Murid, dan yang sangat kami hormati dan kami sayangi Ibu Pembimbing PG, Bu Sauda. Baik, hari ini kita akan melaksanakan identifikasi aset modal yang dimiliki daerah, khususnya di SDN Puntik Tengah. Kita mulai acara ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu pendamping guru penggerak, Ibu Sauda. Selamat datang di SD kami yang kesekian kalinya. Yang saya hormati Ibu Komite Sekolah SDN Puntik Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Halimah, Mama Gigan, yang Ibu anggota komite, wali murid, Ibu Isa, Ibu Haji, Ibu Sutini. Alhamdulillah kita bisa ngumpul pada siang ini. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak yaitu Bapak Ratman Borji. Terima kasih sekali atas buka jalan untuk majunya SDN Puntik Tengah dengan jalan insya Allah Bapak Ratman sebagai guru penggerak, insya Allah nanti jalan lebar bagi ibu-ibu guru yang lainnya. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan kata syukur kita pada Allah, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dengan tujuan yang sama, yaitu membina dan menjadikan dan memajukan SDN Puntik Tengah di masa mendatang. Itu visinya. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya kepingin, khususnya Ibu Sauda ya, kepingin sedikit menyampaikan apa ya, isi aslinya ya yang ada di Ulun. Kalau bisa disimpulkan aset yang kami miliki di sini, pertama SDM yang saya banggakan dulu, SDM dulu Bu ya.
pertama lewat Pak Ratman Fauzi itu menandakan bahwa aset Putih Tengah insya Allah iya kalau di antara 1 sampai 10 tuh kami minta nggak usah jauh-jauh 9,5 aja. Sebabnya yang 10 punya Allah, sempurna punya Allah. Jadi insya Allah saya punya 9,5 nilainya bunyi. Nah itu di antaranya pendidikan alhamdulillah semuanya S1 alhamdulillah dan alhamdulillah semuanya udah sertifikasi. Itu aset yang SDM yang saya miliki di Putih Tengah. Lalu aset lagi yang nggak mau ketinggalan komite insya Allah per tanggal 12 Februari sudah ada kegiatan nyata itu yang sampai lewati tadi, ada taman sedikit itu alhamdulillah itu berkat dari komite. Terima kasih Ibu Halimah sudah menggerakkan komite yang 11 orang dan insya Allah nanti minta ditambah 1 Pak jadi 12 komite, nggak apa-apa nanti dimasukkan ke bagian apa gitu. Jadi masukan dari komite aset yang apa ya bisa dibilang lingkungan yang mendukung nanti apa bisa majunya SDN Putih Tengah. Selain itu keagamaan alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Agama sudah ada Jumat Takwa Bu, setiap Jumat itu ada Jumat Takwa dan apa itu yang infak itu sudah alhamdulillah sudah ada kegiatannya jelas, penggunaannya yang hasil infaknya itu juga jelas. Terima kasih kepada Ibu Agama itu dan nanti terima kasih juga semua Dewan Guru itu yang mendukung ya mulai kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih banget pokoknya itu yang berupa yang berkenaan dengan keagamaan. Lagi nanti ulun minta kepada Ibu komite ya, terima kasih kemarin sudah laporan Bu, komite itu jangka dekat, menengah, panjang sudah disampaikan sama kepala sekolahnya. Kegiatannya jangka dekat ini, kegiatannya jangka menengah ini, dan kegiatan jangka panjang sudah disampaikan. Terima kasih Ibu yang membidangi bagian pembangunan. Terima kasih sekali, nanti dibantu dengan anggota komite yang lainnya. Lalu keagamaan sudah, SDM sudah, lalu yang politik terima kasih tadi disampaikan sudah sama Pak Ratman panjang lebar ya, malah tahu Pak Ratman daripada saya sebagai kepala sekolahnya. Terima kasih banget itu banyak. Pokoknya semua yang dilontarkan yang disampaikan oleh Pak Guru Penggerak ACC saya dengan jempol 4 saya ACC dan nanti ditindaklanjuti oleh semua Dewan Guru. Insya Allah nanti akan disampaikan ya kedepannya. Oke, nanti karena saya mungkin duluan nanti ada kegiatan. Mohon maaf. Kesimpulan saya di sini adalah terima kasih sekali Ibu komite, Ibu wali murid. Terima kasih kedatangan sampean semuanya. Intinya adalah kita kalau di waktu saya masih sekolah SD itu apa itu yang Taman Siswa, oke, Taman Siswa Ki Hajar Dewantara ya. Kita sebagai orang tua membimbing ya, yang akhirnya nanti mendorong anak. Tapi anak harus disuruh siap dulu. Kalau anak belum siap kita dorong jungkal nanti bahasa Jawanya nggih. Ya, ini tolong nanti ya. Jadi kita sebagai orang tua ya yang wali murid tadi ya. Itu tugas wali murid adalah memberi pengertian sama anak ya, lalu mengondisikan anak siap, kita mendorong dari belakang yang berkenaan dari sekolah kegiatan itu. Mungkin itu saja ya Pak nggih. Mungkin kalau ada kurang nanti bisa ditambahi oleh Ibu pembimbing. Nggih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu penyampaian dan materi tentang pemetaan aset oleh guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu Pak Ratman Fauzi. Kepada Bapak Ratman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun hormati
pengajar praktik Ibu Sauda yang telah berhadir pada hari ini, yang ulun hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pontik Tengah, yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua. Tanpa kerjasama pian mungkin kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang ulun hormati juga dari komite Ibu, dari wakilan dari komite sekolah SD Pontik Tengah, kemudian yang hormati orang tua wali murid serta dari siswa yang mewakili. Pada kesempatan hari ini pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena hari ini diberikan nikmat sehat, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi. Kadang-kadang kita kumpul kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, besar kerabat, sahabat dan pengikut beliau jemaah. Bapak Ibu yang ulun hormati, ulun mengucapkan terima kasih dulu yang sebanyak-banyaknya kepada Bang karena telah meluangkan waktu untuk terpin di salah-salah kesibukan Bapak Ibu ya, di salah kesibukan yang telah hadir ke sini. Ulun sangat mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita itu pemetaan aset. Aset itu modal yang dimiliki oleh sekolah. Kalau kita tahu kan aset itu mungkin barang-barang aja gitu. Nah, sebenarnya ada 7 aset Bapak Ibu. Ada 7 aset yang dimiliki. Nah, ada yang namanya modal manusia, ada modal sosial, politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam dan modal finansial. Ini modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Cuma nanti kita sambil diskusi Bapak Ibu lah, kita sambil diskusi mungkin ternyata ini masuk aset kita. Jadi aset yang ada di sekolah, jadi Bapak Ibu masuk komite juga ya, ini aset milik kita, aset itu milik kita gitu. Jadi bisa kita manfaatkan. Yang pertama modal manusia. Nah, modal manusia itu seperti kata Ibu tadi, modal manusia itu yang ada di sekolah kita. Yang pertama kepala sekolah. Alhamdulillah beliau pemimpin yang efektif, yang bisa memimpin, alhamdulillah. Dan Siden sudah gelar S2 ya Bu. Nah, alhamdulillah. Dan Siden mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Nah, lebih luas kebijakan-kebijakan yang beliau ambil itu insya Allah menjadi modal. Jadi kalau Siden berkata kebijakan Siden seperti ini, jadi modal kita untuk bertindak atau jadi panduan kita itu untuk melakukan sesuatu pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua, aset yang kedua dari manusia itu guru. Alhamdulillah guru sudah semua S1. Artinya kan ada peraturan undang-undang bahwa guru itu wajib S1. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah tercukupi. Kemudian seperti kata Ibu tadi kan semua S1 dan sertifikasi. Jadi cerminan juga boleh. Jadi kita gelar lawan itu harus pekerjaan lawan gelar itu mungkin harus disesuaikan juga ini. Jadi cerminan kita juga. Jadi tidak hanya bukan kalau gelar S1 profesional ya, tak mesti juga yang tergantung orang-orangnya juga kan Bu. Jadi yang cuma di ulun sendiri banglah, ulun cuma di ulun sendiri kayak menyesuaikan gelar lawan itu. Nah, kadang-kadang kita sudah profesional ya kan. Kalau sertifikasi kan dari sertifikat guru itu Bu. Jadi kita sambil berusaha menyesuaikan gitu menyesuaikan, meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang ketiga tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan yang alhamdulillah kita ada 1 tenaga kependidikan yaitu penjaga sekolah ulah. Taman sekolah yang itu tenaga kependidikan kita. Hingga memandai itu. Mungkin nanti bisa ditambah lagi mungkin lah. Tapi kalau menambah ini boleh lah. Sementara ini mengangkat tenaga kecuali ada penempatan dari luar gitu. Nah, untuk guru kita lengkap, alhamdulillah guru agama ada, guru Wijiwaka ada, guru kelasnya lengkap, penjaga sekolah ada. Maksudnya menambah tadi kan boleh menambah 1 orang lagi gitu nggak boleh? Untuk pengangkatan ini ada peraturan dari daerah. Itu yang kayak teman sekolah itu nggak boleh? Memang ada peraturan dari bupati dalam mengangkat tenaga honor karena mungkin memaksimalkan tenaga honor yang diangkat di 3K Bu. Nah itu jadi itu dulu yang diutamakan, tenaga honor yang lama itu dulu.
Kemudian yang ke selanjutnya ada murid. Nah ini murid juga aset. Masa sekolah nggak ada dua murid. Nah jadi murid ini aset juga. Jadi bagaimana murid itu apa ya, sekolahnya ke kita gitu. Nah karena kan apa ya, murid jadi mitra kita, jadi kita memberikan pelayanan kepada murid supaya apa, supaya murid itu nyaman di sekolahan gitu. Kita jadi mitra. Kemudian yang selanjutnya ada orang tua. Nah orang tua ini di mitra juga. Jadi di sekolah, di tiap-tiap kelas kita ada bentuk perkumpulan ini lah. Kemudian selanjutnya ada pengawas sekolah. Nah pengawas sekolah ini melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah di sekolah. Jadi ini bulan ini 2 kali pengawas ini, tiap bulan gue ke sekolah, itu bentuk pengawasan dari pengawas. Jadi hari ini dua kali dalam sebulan ada pengawas datang ke sekolah. Nah itu modal manusia yang ada di tempat kita. Kemudian selanjutnya modal sosial. Nah modal sosialnya bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain atau membentuk kelompok-kelompok sosial manusia. Di situ ada KKG, jadi ada KKG Bu, kita ada KKG. KKG ini dibagi 1, 2, 4 ya Bu. Ada KKG kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 ada tersendiri. Kemudian ada KKG kelas tinggi 4, 5, 6. Ada KKG PJOK, olahraga, ada KKG agama, itu untuk guru. Jadi ada kelompok-kelompok sendiri. Dan untuk sekolah ada juga ada namanya KKS, kelompok kerja kepala sekolah. Nah itu dimanfaatkan sebagai sarana berbagi dan berkolaborasi, berbagi informasi dan berbagi kebijakan dan info serta isu-isu pendidikan. Jadi biasanya kalau ada info-info terbaru itu dibagi melalui KKG. Itu aset kita, jadi mudah koordinasinya. Selanjutnya alhamdulillah gue mengucapkan terima kasih karena yang ini kemarin ini kan ada tulisan aja lah komite sekolah, mana orangnya. Ini alhamdulillah alhamdulillah hadir, ada orangnya. Ulang pan ibu saudah juga pikir-pikir juga ibu kayak Bu. Apa nih? Kan sempat kemarinnya karena pandemi karena kita pandemi lalu keadaan tidak bisa apa, terbatas, kegiatan kita terbatas. Alhamdulillah hadir. Ini komite sekolah ini menjembatani komunikasi antara sekolah dan pihak orang tua. Jadi bukan pilihan komite, ini perwakilan. Jadi kalau kita tuh anggota dewan lah yang menyampaikan keluhan mungkin orang tua kan yang menyampaikan komite menyampaikan menyampaikan sekolah dengan orang tua. Kemudian ada modal sosial toleransi beragama. Nah ini masuk modal sosial, yaitu saling menghargai antar beragama dalam suatu ekosistem sekolah. Nanti kalau ada tambahan bisa tambahkan lagi untuk modal sosial. Kemudian selanjutnya ada modal politik. Nah, modal politik ini bagaimana kita memanfaatkan kebijakan atau kekuasaan, kewenangan yang dimiliki orang lain. Nah, jadi ada modal politik ini kayak kebijakan lah Bu, kebijakan atau kewenangan. Yang pertama dari pemerintah daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Jadi yang pertama tuh acuan yang kita jadikan modal politik kita adalah kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin dari bupati. Kemudian yang kedua ada dinas. Rapat dinas yang rutin diselenggarakan setiap bulan sebagai wadah aspirasi dan inspirasi yang setiap warga sekolah. Kemudian lagi ada tenaga kesehatan. Di bidang kesehatan ini kita puskesmas. Nah puskesmas ini aset kita modal politik yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kemarin kan kita ada kerjasama yang vaksin, kemudian imunisasi. Kalau kita ada kepentingan yang lain bisa kita salurkan, kita kerjasamakan dengan puskesmas. Misalnya apa nanti kan kita diskusikan, nanti kita kerjasama dengan puskesmas. Kemudian lagi ada selanjutnya keamanan, polisi dan tentara. Nah di sini kita kerjasama dengan Koramil atau Kapolsek. Nah ini aset, ini kita
bisa kita manfaatkan sebagai pembina paskibra, sosialisasi aturan berlalu lintas dan sebagainya. Mungkin bisa memberikan penyuluhan tentang baris-baris, tata cara upacara. Nah, itu dari tentara atau dari TNI atau polisi. Kemudian ada Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan ini tempat pengaduan dan pengawasan terhadap jalannya pendidikan. Jadi di tempat kita ada namanya Dewan Pendidikan. Jadi kalau Bu Hanbian, Pak, ibu-ibu ada masalah atau apa, itu bisa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Pendidikan. Nah, yang menyangkut pendidikan kita salurkan ke sana, ke Dewan Pendidikan. Ada tambahan kah lagi? Atau ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Ini sampai modal politik. Sebenarnya ada aset yang lain mungkin dari KUA, tapi kalau KUA ini mungkin tingkat SMA bisa KUA ulah kayak apa pergaulan yang bagus ya lah. Kalau kita SD kalau menikahkan ya dari KUA itu aja Pak, yang politik itu Pak mungkin tambah? Kita belum pernah lagi tuh mengundang pihak dari polisi atau tentara atau koramil untuk datang ke sekolah kita, kayaknya bagus tuh. Kali sudah kemalingan sama lam. Enggak, ini dalam bentuk ini. Betul. Misalnya kita mau mengadakan upacara kan, kita bisa langsung meminta mereka bagaimana cara hormat yang benar, cara siap yang benar. Kan kalau dari tentara atau polisi itu yang bimbing paskib nggih. Ya pertama dari tadi cara hormat, cara baris berbaris, kayaknya anak-anak lebih antusias Pak. Kalau kita langsung mengundang dari polisi, dari mereka kadang-kadang anak-anak segan, takut sama polisi, sama koramil. Tapi dengan itu akhirnya mereka ada pendekatan, mereka nggak takut lagi. Oh ternyata polisi itu baik aja ya, bisa membimbing kita, bisa melajari kita kayak apa cara yang cara hormat yang benar, kayak apa cara berbaris yang benar. Mungkin bisa itu Pak kita masukkan di dalam program kita, seperti adanya kerjasama dengan pihak puskesmas. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Nah, ini ada masukan dari Bu Helena sangat baik sekali, itu tentang tentara dan polisi yang kita undang. Nanti mungkin bisa juga di waktu upacara kita kerjasama. Ya, mungkin yang dulu saya waktu upacara sambil bergayaan, polisi di depan mungkin lebih apa? Lebih membina ya, jadi tertib, lebih tertib. Jadi dari sana sini bisa menyampaikan, oh sebenarnya upacara itu harus kayak ini. Jadi mereka lebih perhatian lah. Yang biasanya berpander karena Pak Polisi kan nggak pernah datang ke sekolahan kita sebagai pembina, mungkin anak-anak lebih perhatian di situ mungkin bisa. Gitu. Terima kasih Ibu. Yang lainnya setuju? Setuju dengan tempat tambahan? Ya, betul. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini, kalau modal agama ini berkenaan dengan yang pertama itu ada majelis keagamaan yang bisa kita manfaatkan atau modal aset yang kita miliki yang ada di lingkungan kita. Yang pertama ada majelis keagamaan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Jadi selain di sekolah juga didukung oleh budaya atau keagamaan yang ada di lingkungan. Kalau boleh tahu, ini di sini ada majelis pula. Dan tiap hari. Setiap setahun bulan sekali. Okay. Nah, itu modal aset bisa meningkatkan kita juga mendukung. Jadi modal ini kita manfaat sebagai mendukung kita kalau bisa antar sekolah lawan majelis ini selaras seimbang. Jadi kan sama-sama mendukung perkembangan anak. Ada juga pula nih yang dibuka lah di kalau di sini pagi Pak, kalau di masjid itu malam. Okay. Setengah bulan sekali, malam minggu dan malam Kamis. Ya, yang penting kan antara sekolah lawan itu saling mendukung aja, tidak bertentangan Bu, tidak bertentangan. Ada paham-paham yang bertentangan itu perlu dianukan juga ya Pak. Ada yang ada kesembayangan lagi ya. Ini aleng-alengan ini. Kemudian yang modal saja ada tokoh agama. Nah, tokoh agama ini menjadi contoh panutan dalam penerapan keagamaan bagi siswa dan dapat menjadi narasumber kegiatan keagamaan. Alhamdulillah tadi kemarin Bu sudah kita mengembangkan aset Bu yang ada di lingkungan kita.
kayak waktu acara Isya Merah tinggi. Nah, ada hubungan Ibu Haji Murniati. Jadi tokoh-tokoh atau agama yang ada di lingkungan kita manfaatkan Bu untuk mengisi kegiatan kemarin di penceramah oleh narasumber. Nah, ceramah di agama itu masuk anak modal agama. Kemudian ada pondok pesantren atau madrasah atau TK Al-Quran. Kalau boleh tahu di sini ada mas pondok pesantren sini ada yang ujung di situ ada juga TK di madrasah. Di sana ada TK Al-Quran di masjid sama di wadah. Di TK ada itu anu aja Bu Ai. Ya memang pengajian biasa cuma dapat ijazah itu nah. Cuma kayaknya ada formil banget kayak cuma cuma ada aja anunya dapat ijazah aja, cuma kan kalau PPA itu kan pakai seragam ini baju bebas saja biasa kayak orang ngaji gaji biasa aja. Berarti cuma dapat sertifikat sama jadi di muka KPRI-nya cuman kan kalau kita mungkin pakai seragam memberatkan ke anak, kadang anak tuh kada mampu baju seragamnya mana pagi, baju seragam mana sore. Nah anaknya malah pada sekolah, jadi lebih baik pakaiannya biasa. Yang penting anak bisa belajar, mau belajar. Nah, jadi kada jadi masalah. Enggak ada masalah. Karena kan waktu di sekolah kan terbatas 1000 bulan. Kalau Ibu Haji lah terbatas sebelah agama bulan berapa jam Bu? 4 jam lah salah kelas. Jadi kan disambung dari kan di ini yang keberlanjutan belajarnya di TK di TPA TK Al-Quran sama ngaji kan dia kalaunya di sekolah terbatas warnanya mengaji, jadi yang dilanjutkan lagi di itu sebagai penghubung sebagai relasi sekolah dalam pengembangan keagamaan. Kemudian yang keempat ada perayaan Hari Besar Keagamaan. Ini modal budaya di mana setiap ada kegiatan Hari Besar Keagamaan kita mengadakan acara. Ada tambahan yang untuk sementara kita laksanakan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Nah nanti karena setiap kegiatan itu pasti ada memakan biaya dan segala macamnya Bu. Nah, nanti bisa kita tingkatkan lagi kegiatan ini, misalnya lomba-lomba atau apa nanti kita bisa Pak untuk perayaan Hari Besar ini mumpung ada komite di sini, biasanya ada Pekan Muharram. Mungkin komite bisa menganggarkan kita dari Pekan Muharram, karena kalau kita kan perlu dana lah untuk membeli hadiah-hadiah untuk anak-anak. Kalau komite kena ada jadi bisa kita melaksanakan Pekan Muharram itu lebih antusias anak-anak. Bisa juga Bu Ai, atau kita adakan Bu Ai pasar amal atau lelang supaya sambil mencari donasi kan biasanya pasar amal tuh menambah sedikit aja. Bisa kreasi anak. Ya dari kreasi anak itu kita lelang. Ya, per kelas Bu Ai, misalnya kelas 1 kayak kreasinya ada Bu. Ada juga yang jual di pasar kayak pasar cuma sekolah aja, masing-masing kelas kan di depan kelas misalnya kelas 1 jual apa, kelas 2 jual apa, jadi kan sambil belajar ada yang jadi penjual, ada itu waktu belajar kan waktu ada itu kegiatan ada kegiatan kalau belajar kan mengganggu itu tersendiri kegiatannya bisa diagendakan itu. Misalnya hari Sabtu kan belajarnya nggak yang pelajaran eksak 1 sampai Kamis kan eksak pelajarannya kan. Kalau yang Sabtu kan biasanya agak santai, ada longgar waktunya tuh bisa diambil hari Sabtu. Kalau itu perlu dijadwalkan sendiri Bu. Setahun sekali aja Pak. Supaya menarik bazar. Ya bazar bazar. Nah itu dulu bisa. Kan namanya pasar amal Ini bazar. Bahasa ini boleh nggak tapi ya bazar ya. Bazar. Kan biasanya semahal apapun itu pas tukar orang sambil kan cari donasi sambil 2 hari. Cuma kan kita setahun sekali aja kan sering. Ya setahun sekali atau 2 kali setahun sekali. Cuma kan memberi pengalaman Bu. Biasanya kalau anak itu kalau belajar di pengalaman tuh lebih ingat lebih apa? Lebih ingat nama. Kalau soal berlamian tuh cepat banget atau kita nih baca ini acara ini lagi. Nah kayak gitu. Nah
kita agendakan nanti itu kalau jadwal bulan kita agendakan. Kemudian kita lanjut ke modal fisik. Nah, modal fisik ini berkenaan dengan bangunan dan infrastruktur yang ada. Yang pertama ada sumber air. Sumber air kita dari sungai. PDAM belum masuk ya kita. Ini dimanfaatkan untuk kalau PDAM kalau dikonsumsi. Kalau untuk sementara air sungai ini untuk cuci tangan aja, cuci tangan. Mencekat. Kemudian ada toilet murid, guru. Nah, untuk yang ada di tempat kita itu toilet guru dan siswa. Nah, ini untuk karena apa ya? Memang keadaan seperti ini. Modal kita mungkin di modal kita yang ada gitu nah ya lah. Visinya kan 2 untuk murid sebenarnya itu kalau istilah perbandingan tuh baik ada sesuai gitu, ada efektif. Jumlah muridnya banyak, mestinya anak murid 2 aja gitu nah. Baik kita tapi jadi tadi dengan sudah kita usahakan ke dinas pendidikan, mudah-mudahan disetujui nah untuk rehab bangunan yang kelas 1, 2, 3 sama penambahan WC gitu, dan bangunan baru. Kita sambil berusaha kada diam aja gitu nah. Bangunan baru tuh apa rencananya buat apa Pak? Bangunan baru ini laboratorium kan kita ada bantuan. Kita aset juga pula aset kita juga ada kita berisi 15 Chromebook. Ini ada Chromebooknya buat aset kita. Nah, aset sekolah kita 15 Chromebook. Kemarin yang diberikan kita dulu menumpang buat ke SMA. Nah, alhamdulillah sekarang ada lagi menumpang. Ada tablet pula, Chromebook. Nah, itu kan penyimpanannya sementara kemana kan? Jadi di ruang ibu ada ya. Nah, jadi kemarin diusahakan gitu memang dibangunkan lab. Mudah-mudahan kita sukses kita belajar anak-anak dan juga menyimpan barang-barang elektronik. Kemudian ada lapangan upacara dan olahraga. Ini aset kita juga. Lapangan kita luas. Kalau dimanfaatkan kegiatan atau kegiatan olahraga atau anak karena kita acara di lapangan, misalnya acara perpisahan bisa juga kan, ini aset kita lapangan acara olahraga. Kemudian ruang kelas yang menampung semua anak didik, alhamdulillah semua anak tertampung, mungkin jumlahnya ada sebagian 30 bulan 31. Kemudian aset yang lain sana pendukung tadi ada taman, OKS, media belajar dan lain sebagainya. Ada tambahan lagi ini yang dapat dipetakan sementara, mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan untuk modal fisik cukup aja. Mungkin kantin tuh masuk juga, cuma kalau dari segi pengelolaan uangnya masuk modal finansial, tapi kalau dari ruangan itu masuk ke kantin. Kantin masuk. Tambahan kantin ya, kantin perpustakaan pula tambahan nih. Tapi kan itu tempatnya masih itu belum boleh buat perpustakaan kita itu bakal dapat dipakai lagi. Harusnya tuh direhab. Silakan udah, silakan. Dari kemarin ibu kepala sekolah sampai ke anaknya sudah selesai. Tapi kita nih kada punya aula Pak lah. Kalau ada pertemuan lah, ya itu harusnya kita nih punya aula Pak. Aula misalnya waktu acara maulid atau Isra Mi'raj itu kita kada perlu membongkar kelas. Kan dibongkar kayak Ibu ya. Dibongkar jadi lepas papan tulisnya. Harusnya walaupun kayaknya tuh bisa jadi buat aula Pak. Kan kalau perpustakaan tuh kan kada boleh dempet sama kan ruang kelas supaya nggak terlalu bising. Kalau bisa kan kita kan punya planning lah gambar itu bisa kan itu di aula dilebarkan sedikit sampai ke itu kan bisa lebih lebar sampai ke terasnya tuh habis kan bisa itu Pak luas jadinya. Jadi acara Isra Mi'raj atau Maulid kan bisa juga itu bisa jadi musola Pak. Kalau kita misalnya bisa direhab bagus, kita tuh kan karpet yang hijau kayak di masjid tuh bisa anak-anak kalau bisa sih itu Pak modal keagamaan itu lah sholat duha sebelum masuk sekolah bisa Pak kan bisa multifungsi Pak, bisa buat musola bisa terus apa tuh
Jumat Takwa bisa, jadi kan nggak di depan kelas. Jadi kalau hujan masih bisa di situ. Nah, itu maksudnya. Kalau ini kan usul Pak ya, kalau mudah-mudahan kan ada dananya itu kan cuma tinggal merehab doang. Tinggal merehab modalnya biasanya kan kayaknya logikanya tinggal merehab aja, itu kan tinggal meninggi lantainya, terus mungkin perbaikan di diri atau kalau misalnya belum bisa pakai batik kita pakai kasih but dulu Pak, karena kalau ada dana kita tinggal ganti batang kasih but dicat kan sudah bagus kayak tembok ya kan. Ya, siapa tahu ada dinas yang mendengar ya kalau siapa tahu pas undian jatuh kan alhamdulillah kan kalau soal itu kan mungkin nanti komite kan kita masih 5 tahun ke depan bisa misalnya kalau sudah selesai itu di halaman dicol kan udah kemarin bilang sama Bapak bisa itu gak apa-apa, yang penting jadi musola atau jadi apa dikasih buat dicat tahun depan kalau ada dananya kita ganti bata ringan lebih murah lebih murah kan lebih cepat anunya kan nggak pakai semen pakai lem aja bisa kan kayak gitu kan tinggal kalau mudah-mudahan ada dananya terima siapa kasih tahu Bu. dinas berbaik hati Pak lah soalnya kondisi aku di atas WC tuh ibu lihat Bu di atas WC tuh sadis gua itu kalau ada jadi survei keliling dulu gua survei dulu kalau perpus tuh kan bisa di maksudnya di planningnya mundur dulu kan karena di setiap kelas sudah ada sudut baca kan masuk bisa perpustakaan tuh berdiri aja kalau bisa tuh aula dulu jadi kami misalnya ada komite mau rapat kan nggak bisa hubungan pihak dan kami bising-bising di sana nggak kedengeran kan paling kantin yang jaga kantin terima kasih Ibu masukannya dari komite itu sama aja hendak kita buat itu juga sebutan dengan guru itu juga anak kita ini ada kepikiran anak itu juga jadi cuma masalahnya ini kan kita buat tahap ada di pelapon dulu ada bapak Pak karena berdudi gampang ya kita cari aja tukang yang murah untuk ini bukan Ibu cari yang tahu nah itu modal dia kami sudah komunikasi Pak pokoknya wilayah kami nih komite tukang sehari 150 kami 100 ya om bayar 50 nya subsidi ya deal oke tenang aja soal tukang karena udah dicari duitnya aja yang penting cuannya jadi nanti untuk yang pembangunan itu memang karena kita sementara kita mau mata aset yang ada jadi dibuka itu kan karena kita kadang kalau membangun yang baru atau apa kan jadi kita dibuka dulu Bu. Nah itu ini nggak terletak jadi kan miring dana lantainya tuh sakadawane lah rohani kita jangan dibuka sih kalau runtuh sekali kelihatan tapi kita makanya kalau itu kan jadi nggak usah dibuka-buka lagi kita itu aja dulu kalau memang ada dananya kalau untuk perbaikan sayang soalnya itu baik kan ruangan kosong sayang banget kalau ada digunakan untuk perbaikan ini bentuknya adalah kalau sekedar diketahui aja kalau misalnya kerusakan itu rusak sedang atau rusak berat itu tidak bisa dianggarkan dari dana bos atau dari dana sekolah. Nah, jadi untuk kalau masuk rusak sedang atau rusak berat itu tidak bisa dianggarkan dari dana bos atau dari sekolah itu kata aturannya kalau kita menganggarkan kan disuruh kemudian kalau untuk rusak ringan itu yang bisa dianggarkan. Jadi kalau untuk rusak sedang dan rusak berat itu melalui pengusulan Bu di Dapodik di anokan apa yang rusak yang sedang tadi rusak berat tadi apa itu diusulkan. Nah itu karena di rehab dari dana rehab itu kan lumayan banyak nih. Nah itu langsung dari dinas nanti yang bentuknya. Kalau itu termasuk rusak apa itu? Untuk bangunan cuma kita masuk rusak berat ada rusak sedang pula ada dua itu. Yang itu masuk rusak. Kalau yang kan itu rusak pada benar tuh yang parah benar yang udah sih itu. Kalau yang ini nggak sudah di kan mau didanai dana bos tapi karena kado boleh itu rusak berat sudah jadi kita kado anggaran enggak. Nah itu moda fisik kita yang kita miliki adanya itu kemudian kalau ya tanah alhamdulillah kita ada sigil pula sertifikat ada hibah. Jadi kalau udah bangunan tuh usul bangunan tuh tanahnya dulu dilihat tuh orang. Kemudian untuk modal lingkungan alam ini ada sungai. Sungai itu sebenarnya sebagai sarana transportasi. Cuma kalau kita tempatin sungai kita apa sebagai apa ya? Mandi aja lah. Mandi sungai lah. Cerita anak-anak mandi sungai. Ada. Nah sungai
kalau bukan belajar mungkin bisa kalau ulun waktu di atasan kadang-kadang di sungai belajar berkunjung di sungai ya. Kalau di mana sebagai arena kerja bisa ke kolam renang di sungai aja belajar ada nyong. Kemudian ada lahan masih luas dan hijau, ini modal lingkungan kita. Kemudian ada taman sekolah, sarana rekreasi, edukasi dan belajar. Kemudian ada pertanian dan perkebunan. Ini kita di sini bertani, berkebun, beternak ada juga. Nah ini sebagian bapak ibu bisa memanfaatkan sebagai sarana pendidikan. Mungkin ada penelitian atau apa, bisa aja berkunjung ke Pak melihat hewan-hewan sama kayak apa sapi, kayak apa prosesnya segala macamnya, kan bisa aja ini ke peternakan atau perkebunan. Ada perkebunan limau. Nah ini bisa kita manfaatkan sebagai sarana edukasi belajar. Kemudian ada kebun, sekolah dan kolam. Ada tambahan lagi mungkin ulun ini bukan impian yang terutama ibu-ibu atau wali murid yang mengetahui benar tentang lingkungan alam ini. Ini yang ulun petakan. Mungkin ada tambahan dari bapak ibu modal lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan. Kebun, pertanian, bentar kita sebagai apa? Penelitian. Itu udah cukup lah itu. Penampakan alam bisa ya nih, karena kita penampakan alam buatan, penampakan alam alami. Kemudian ada modal finansial. Nah, modal finansialnya berkaitan dengan keuangan. Yang pertama ada dana komunitas sekolah. Ini alhamdulillah ini sudah mulai berjalan ya, masih proses begitu lah. Kemudian ada kantin sekolah. Nah itu memenuhi kebutuhan dasar terutama kebutuhan makanan dan minum bagi warga sekolah. Nah, ada kantin sekolah. Kemudian dana BOS, dana BOSDA, BOS privasi dan BOS kinerja. Ini digunakan untuk menjalankan operasi sekolah. Yang ada kita dana BOS aja lah. Kalau BOSDA ini dari daerah provinsi. Kalau SMA ada BOSDA-nya. Kalau kita dana BOS saja. Kemudian BOS afirmasi, itu BOS afirmasi bantuan juga. Selain dari BOS reguler, ada BOS afirmasi. Kemarin ada BOS afirmasi dapat yang beli tablet. Nah, afirmasi okay. Nah, ini kalau kerombok itu dari dinas jadi 5 Bu. Ini sebelum ke sini sudah ada ini. Nah, itu dari BOS afirmasi. Menyimpan. Kemudian ada BOS kinerja, ini bagi sekolah-sekolah tertentu aja yang kinerjanya bagus itu melihat dari rapot pendidikan. Kemudian ada koperasi sekolah, ini digunakan untuk menyediakan keperluan sekolah bagi warga sekolah. Ini ada kita ulah. Kemudian sekolah ada buat ibu-ibu itu Bu. Nah ibu-ibu pengelolanya kan. Kemudian ada tabungan. Nah untuk tabungan ini kelas berapa yang menabung? Kelas 6 Bu Laila? Kelas 6 menabung. Kalau kelas 6 ulun karena kebanyakan yang ditangani ulun takutan campur-campur baik. Ulun benar bos karena di koperasi juga di kampung tuh kayak kikahan itu nah magang juga, jadi kebanyakan anak ulun takutan kalau anak udah campur-campur, jadi ulun asuhan anak kemarin waktu berangkat rekreasi kemarin tuh kan tadi turun suruh nabung aja di rumah masing-masing gitu kan, karena mungkin ulun kalau ibu-ibu mungkin ada yang bisa menangani bisa jauh koordinasi lawan ulun gitu nih. Ini modal finansial yang ada di sekolah kita. Mungkin ada tambahan. Sebenarnya modal finansialnya tak hanya seperti ini. Mungkin kemarin kayak Ibu Lina kemarin tuh sebenarnya masuk modal finansial juga. Akan berjualan. Kemarin udah praktik bola membuat olahan dari singkong. Dua tela-tela apa namanya kemarin satunya tuh? Jamblem. Penjualnya kemana itu kemarin Pak? Sekolah mau lah. Kelas-kelas lah. Anak-anaknya yang jajan saya. Ini masuk modal finansial juga karena kan kalau kemarin tuh mau pencok aja
dijual di pasar. Nah, tambahannya pasar. Nah, pasar ini masuk modal lingkungan. Karena lingkungan kita ini strategis di pasar. Pasar ini kalau kita manfaatkan biasa apa gitu. Pengelolaan pasar bisa pembelajaran kawa, bisa kepentingan finansial itu kawa juga dijual di pasar, anak-anak semua apa kan di pasar. Nah ini modal-modal yang kita miliki di lingkungan sekolah kita, sekedar diketahui dan mudah-mudahan bisa kita maksimalkan pemanfaatannya. Kemudian mungkin ada kayak modal manusia nih lah. Modal manusia ini kita mungkin dari orang tua, dari murid kita itu ada yang kerja sebagai polisi atau tentara, itu bisa kita undang. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama dari komite, mungkin mengidentifikasi beberapa mungkin dari orang tua murid lah yang bisa kita jadikan narasumber atau berbagi ilmu lah, yang diundang di kelas gitu lah ya Bu. Bisa ada dari komite, mungkin ada masukan, ada apa yang perlu ingin disampaikan ke siswa. Bagusnya siswanya itu seperti apalah murid-murid kita. Kami berharap dari komite mungkin ada pembelajaran apa yang Bu Hanfian hendak sampaikan. Kami meluangkan waktu kepada Bu Hanfian sebagai guru di sekolahan, sebagai guru di kelas. Jadi Pian yang menjelaskan lawan murid kita apa sih sebenarnya kita kayak apa mungkin ada yang ingin sampaikan. Saya kan perwakilan dari Bu Hanfian silakan. Di kelas 1 saya anak jadi polisi ya. Anak jadi polisi ya, undang polisi yang langsung. Jadi kamu lebih pengalaman, jadi membangkitkan semangat nih. Membangkitkan semangat siswa. Dan kayak itu nah. Ada dokter, bidan, perawat pula. Ini langsung tuh. Itu aset juga. Lipat. Nah, itu apa? Atau pintaran alami itu kan. Langsung. Mempunyai keahlian segala itu. Jadi lawan pembelajaran di sekolah gitu bisa kita. Yang punya keterampilan kajian tangan, malah tepat, malah apa tas memanfaatkan yang ada aset yang bola kembang, bola apa itu bisa Pian pak keterampilan tuh. Nah suatu mungkin hari apa Pian minta belajari kekanakan atau menyulam, ada yang bisa menyulam Bu Hanfian silakan sampaikan kepada kami. Karena kita jujur aja malah kita nih manusia itu ada sempurna, lagi ketika kita nih kemampuan terbatasnya berasal. Kalau mamolem nano bisa juga malah tikar bisa, cuma lo bisa malipi aja. Malipi itu yang tiga tuh malipi kalau mau kan bisa aja ayamnya cuma mulai bisa sudah mulai jadi bisa aja. Nah, siapa mengajari lebih dari apaan ya itu bisa. Ya, itu demikian yang dapat saya sampaikan dan kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Ratman Fauji selaku guru penggerak secara panjang lebar aset atau pemetaan yang ada di sekolah kita di SD Putih Tengah. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. Bu Aina, Bu Aisyah, Bu Fitri, ada masukan atau ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Kalau sudah pas, kita masuk ke kegiatan berikutnya berarti doa ya Pak ya. Kita masuki doa. Untuk doa ini kembali kita mintakan karena di sini bapaknya laki cuma Pak Ratman ya. Oke, doanya kita mintakan kembali kepada Pak Ratman Fauji. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan anak untuk mengambil berkah dan mudah-mudahan
ini sedikit pengetahuan dan ulun di sini bukan berarti yang paling tahu atau paling pintar, karena kita sekedar berbagi aja Bapak Ibu. Jadi maksudnya bukan menggurui, kita saling sama-sama belajar, walaupun punya banyak kekurangan, jadi sama-sama lah. Jadi kita belajar, dan untuk selanjutnya ayo kita tutup dengan doa, dan sebelum berdoa kita awal dengan sahabatnya. Bila Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Iya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li dhanbi wa li walidayya wa rahmatullahi subhana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana afif alaina wa sabbit aqdamana wa ansurna al-kafirin. Allahumma iftah lana abwaaba khairin. Allahumma qina misqala qasamatan fi dinina wa abadina lisadina wa jadana fi alamina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan fi al maut najatan badal maut. Allahumma hawid alaina bi syaqat wal maut wa najatan wa bisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Demikian tadi pemetaan aset Residen Pendidik Tengah. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dalam sambutan kami pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi